ya. Bapak mau ngapain? Hah? Ngapain? Mau futsal. Mobil. Jangan itu dari kambing saya lah. Bapak Ya ntar dulu. saya Pak itu. Bapak nyari kambing? Iya. Saudara saya ada yang jual 3,5. Bapak mau? Bisa Bukan kurang. mau beli loh. Nyari kambing. Nggak bisa kurang. Nggak bisa. Kurang lah. Cak lagi apa? Ini orang bingung ini. Bapak malah santai-santai aja bukan nyariin kambing Saya telat ke kantor, kenapa tau nggak? Dia ngejar kambingnya. Saya lari ngejar dia. Terus kambing di samping, ngejar apaan bang? Bingung gue. Gak tahu nih kata gua. Bingung gua. Pak, ini dari... Ini jadi barang bukti ya? Iya. Nah, yang lainnya bagaimana? Bapak malah nyantai-nyantai aja. Mana di mana anak Kambing saya. Udah nggak usah nyanyi Pak, biar Oke, saya oke. aja. Bapak yang mulai. Bapak yang mulai. Lanjut nih, saya mau nungguin Caca Handika hehe-nya nih. Bukan Caca Handika. Ya kalau di versi saya Caca Handika kenapa saya suka? Ini lagi mau dirapatin dulu, Pak. Iya mau dirapatin. Karena Tunggu dulu. Bapak bisa-bisa jadi orang yang salah yang Lo nggak mengakibatkan mungkin kecelakaan Pak. Lah, ini. kan saya kan udah berhenti yang belakangnya dong. Tapi kambing bapak kan bubar. Hah? Kambing bapak bubar. Iya. Lah iya itu yang bikin kecelakaan. Kambing itu. lari ada yang lawan arah. Berani dia. Lah iya orang kambing nggak tahu arahnya bagaimana. Pernah lihat nggak kambing putar balik nggak ada. Ya, Bapak tunggu dulu. Kambing saya ngelawan arah. Iya. Menang siapa itu? Bukan. Bukan dia adu sama arah. Bukan. Lawan arus. Ya. Lawan arus. Oh. Ya. Ya Bapak tunggu dulu lah, Pak. Iya tunggu di luar. Tolong dicariin lah. Iya nanti. Karena kan saya juga sama majikan saya udah ditegur-tegur ini. Iya, Ya. masalah kambingnya berapa aja Bapak lupa kan? Ya. 5 yang saya anterin. 5 yang dianterin. Yang dianterin 5. Terus awas mental keciptaan darah. Awas. Terus Ya, Pak. Jangan sampai bikin teman saya emosi Yang nih. saya ajak jalan-jalan 5. 5 ya jadi 10 ya Pak ya. Ya. 10 ya Pak. 3 mau nyusul. Ya. Ya. Majuan boleh Bapak majuan dikit? Udah Pak, udah Maju, Pak. Besok. Jangan cerita kambing lah Pak, bebek aja ya. Gak usah. Gak usah, saya nggak perlu cerita bebek. Bapak tunggu dulu di ruang Bapak tunggu tunggu, Pak. duluan. Kita mau rapat ini, Pak. Udah kambingnya aman, saya kasih makan ntar. Ya, tenang itu. Ini tolong digantiin Pak. Gak usah. Saya juga udah bilang sama teman saya. No, udah pada keluar-keluar tuh. Ya. Bapak tunggu pamit, dulu. Pak. Iya, ya. Bapak tunggu dulu. Nanti dipanggil kalau udah selesai Kantin rapat aja di ya. kantin ada makanan. Jadi yang 5 itu saya ajak. Bodoh amat. Kambing saya pada lepas bagaimana? Saya harus nganterin. Mana alamatnya saya pegang itu kambing mana ngerti alamatnya kan ya? Iya, saya tahu. Ya bukan kambingnya ditanyain alamat. Bapak yang cari alamatnya dong. Iya, dia udah pada pergi semua. Kan alamatnya yang mau saya kirim saya yang pegang. Mereka pada kabur nggak tahu alamatnya kemana itu ntar. Komandan, kalau kata saya mendingan damai aja. Ini urusan sama dia panjang nih. Dari kasus-kasus kemarin kan panjang, komandan tahu sendiri nih orang. Iya sih. Ayu mana Ayu? Ayu. Ayu. Ini kasihan lalap doang nasi sama sambelnya mana? Bapak ada berapa kambingnya? Ya? Ada berapa kambingnya yang lepas? 12 tadi katanya. Satu mobil itu berapa? Ya, saya, Baik-baik aja, Komandan. saya nganterin 5. 5 kambing. Yang Berarti dia- 5. yang lepas? Enggak, bukan 5. Dulu. Nganterin sih alamatnya ada 5 alamat saya Berarti anterin. kambingnya 5. Terus saya ngajak kambing yang lain jalan-jalan 5. Berarti 10. Daripada bete di kandang udah ikut aja ikut. Ngapain? Ngapain? Jadi 10 jadi 10 berarti 10. kambing. Enggak. Pengen ngajak kambing. Yang saya ngajak itu jalan-jalan 5, yang mau nganterin 5 itu yang mau saya anterin. Terus ada 3 lagi ngikut. Berarti 12 13. berarti. Enggak juga. Ada yang nyusul. Weh, ikut dong, ikut. Ayo. Oh, Berapa tuh? yang nyusul? 3. Berarti 16. 16 ya? Iya. Terus yang di kandang masih ada 8. Yang gandang nggak usah, itu nggak Ya, ikut yang nggak usah kan? diikutin, Yang Pak, Yang di kandang, Bapak lama-lama punggungnya saya bobok nih. yang di kandang nggak usah ya? Kita nggak usah bicarain yang berapa-berapa. Yang di kandang nggak usah. Nggak usah. Berarti yang di kebonan aja. Ada Gak satu. usah. Yang dibawa di mobil. Yang saya tanya yang di mobil yang dilepas yang lepas berapa? Ini alamatnya yang harus saya anterin ada 5 alamat. Terus yang saya ajak jalan-jalan 5. Berarti 10. Dulu terus ada yang mau nyusul gitu. Ikut Pak, ayo nyusul aja. Iya, tadi kan udah cerita gitu. Sabar tuh. Bijak, Pak. Ya Bapak juga sih bikin emosi. Besok-besok Bapak nggak usah ternak kambing, mendingan ternak bebek lebih aman. Dulu pernah Pak, punya 50 ekor bebek. Terus saya kan tiap pagi tuh ngembalain 25. Yang 25 nggak ngikut. Saya ajak aja, ayo ngikut. Pada ngikut. Sama nih sama kambing nih. Ini bapak ini kayaknya senang banget ngajak ini kayaknya orang ini. Komandan saya data dulu ya. Nama Pak?
Sabar, Pak. Namanya. Sabar, Pak, sabar. Iya, saya tahu nama Bapak. Udah jangan dipaksa. Sabarlah. Ngomong sabar. Kita udah sabar banget nih Mas dari tadi Mas. Aduh, ini saya pusing, ini boleh nggak saya pergi? Ini gimana? Ini kasusnya jadi panjang juga nih. Iya, nanti Mas urusan Ya, sama cepet, saya. cepet, Saya tahan dulu Mas, STNK sama BPKB-nya. Di BAP. Namanya harus jelas, Pak. Nama Bapak siapa? Sabarlah, Pak, sabar. Bukan ini kalian namanya Sabar. Hah? Mah, Namanya Sabar kan? namanya sabar. Sabarudin panjangnya, Pak. Oh, sabar namanya. Ya ngomong Pak Sabar begitu. Tadi saya udah ngomong sabar, Pak, sabar. Iya, bapaknya nggak sabar. Oh, ini nggak sabar sih orangnya nih. Dia juga tadi nggak sabar perasaan. Udah nih lurusin dulu kambingnya. Saya mau ngurusin ini. Ini, Tarik Beb. BPKB. Jangan dikurusin, ntar nggak laku. Bukan dikurusin, Bapak. Saya malah dikasih makan biar gemuk, mau dikurusin. Diurusin. Bapak urusin kambingnya. Nggak usah, Pak, biar gemuk aja. Ya udah taruh sini. Ntar ke Bapak kambing Sun ya. Kambing. Ya, Iya, iya. Sur, Ya. tolong didata dulu nama kambingnya Sur. nama kambingnya. Ini ada labelnya. Namanya siapa? Tulis. Namanya siapa? Tulis. Iya namanya. Wah sama aja lu berdua. Komandan ngapain? Kok komandan datang-datang nangisin anak orang? Jahat banget. Tanggung jawab ya. Jangan kayak gitu Belum komandan. jelasin, kamu udah menuduh. Sabar dulu, Tega penjelasan banget. dulu dari Mbak Ibel ini. Aku sebagai Lazy River. Hah? Gila kali. Silakan Mbak, mungkin bisa disampaikan. Ini anggota saya, mohon dibantu. Silakan. Ya, Bu polisi tolongin, Bu. Kenapa kasihan? Nggak usah. Jangan dekat-dekat. Your head like paranormal activity smell-nya. Apaan tuh? Hah? Kalau lu menyan. Kalau lu bau menyan. Tolongin dong. Aku ketipu. Ketipu. Ya sini ketipu. Udah cakep lucu lagi. Makasih Sur. Bukan lo. Aku tuh ketipu. Itu siapa? Coba duduk-duduk dulu deh kali ya, mungkin di BAP ya, biar tenang ya. Teman-teman, ini kondangan ini kebetulan kandang ini punyanya Mbak Ibel. Jadi kejadiannya memang ini ada hubungannya dengan kandang ini. Men. Sebelumnya Mbak Ibel maaf Dari nih. tadi aja tinggal taruh pindah. Saya mau nawarin motor kalau mungkin. Ini lagi ada kasus. Punya gua. Polisi gimana sih? Tiba-tiba nawarin motor. Ya boleh diceritakan Mbak Ibel. Jadi sepertinya Mbak Ibel ini tertipu bisnis ya. oleh Betul, teman. Apa? betul. Penipuan Jadi, seperti apa? saya itu berbisnis kan sama sahabat saya, ada 2 orang. Sebentar Mbak. Oh, Ntar saya siapin dulu. Keluar lagi. Keluar lagi. Keluar lagi dia. Gimana sih, Man? Masuk langsung dijagain. Oh. Jangan sampai keluar lagi. Diputer komandan. Bukan. Ini. Bercanda terus. Nah, udah cukup up. Nah, gitu. Dah. Kok ditarik lagi? Belum bayar bulan ini. Leasing kali. Silakan. saya itu punya bisnis kan, pet shop gitu. Bersama sahabat-sahabat saya ada 2 orang. Jualan topi itu. Bukan topi pet. Bukan topi pet. Pet shop itu jual binatang. Binatang, komandan. Pet shop itu toko babi. Ada kali. Kan ada kandang Oh, ya. jualan binatang, pet shop oke. ya. Iya, terus itu tuh pokoknya udah percaya banget, sepercaya-percaya itu sama sahabat-sahabat saya kan. Tiba-tiba ditipu dong. Dari Dibawa kabur uang 2M. Nah, 2 miliar itu ya. 2 miliar. Bukan 2 meter. Bukan 2 meter. Duit. Mendingan menurut saya dari nama aja udah salah nih Mbak Ibel nih. Harusnya tokonya jangan pet shop, jual binatang kan? Iya. Animal shop. Gak bisa. Bisa. Coba usahain ganti dong. Bukan gitu. Ya percuma mau diganti juga sekarang tuh udah rugi, udah ditipu. Udah diganti Gimana dong? Barang buktinya ada? Ada. Cuma ini doang? Itu kandangnya. Tinggal ini doang yang tersisa. Ya tersisa itu aja. Oh iya bener, berarti benar-benar dirampok. Dan dia sudah kabur, 2 orang tersebut. Kabur, benar-benar kabur. Jadi tolong dong ditangkap 2 orang itu. Sabar ya Mbak Ibel, kita lagi coba usahakan. Mungkin kita bisa cari clue dari barang bukti. Bisa dengan Kiki. Kiki boleh datang ke ruang BAP? Ini dia ahli banget karena penyidik kita yang satu ini jago banget kalau soal barang bukti. Jadi memang Kiki ini memang dia dekat dengan binatang. Jadi mungkin clue
supaya bisa mengetahui siapa yang Komandan kan pecinta binatang juga kan? Iya. Merah apa di rumah? burung hantu. Tebak nih, kira-kira ini apa nih? Tebak. Lagu Tompi. Ah, bener. Tahu, kok langsung tahu? Tahu, karena dia ngefans banget sama Mas Tompi. Ya? Tompi, masuk Tompi. Mas Tompi, Mas Tompi. Mas Tompi sini, Mas Tompi. Ya ampun. Kan Tompi deh itu tampar deh. Harusnya di video klip kan sama Sophia Lajuba ya? Iya. Tadi apa? Sama Adul tadi. Ya ampun, Tompi aku ngefans banget. Banget sama Tompi. Tom, Mas Tompi stand mic-nya ketinggalan ya? Sophia Lacuba. Waduh. Bentar. Kamu Sophia apa? Sophia Lacuba. Sophia Lacu. Ini namanya Sophia Lacuma. Ya cuma segitu adanya. Cuma segitu aja. Ukurin dong dikit nih, berapa? Taylor. Aku kan punya dokter, dia dokter. Udah bisa aja. Aku dokter. Aku dokter kulit. Bikin baju gitu. Ya, enggak, bukan. Bukan. Iya. Mas Tompi ini ada yang ngefans. Aku ngefans banget loh. Inspirasi lagunya tuh dari mana sih? Ah, dari baca buku Bobo. Kemis tuh. Ya, kemis tuh. Ini yang bisa disuruh-suruh kan? Iya, bisa. Lagi darurat nih. Kenapa? Ibu kos saya. Kenapa? Kan gua 3 bulan belum bayar. Terus? Dia barusan pesen, kalau kamu nggak bayar hari ini, kamu angkat kaki ya. Tolong wakilin dong, saya banyak kerjaan. Iya. Angkat kaki aja. Jadi bantalan loh, Dika. Berarti jadi bantalan omelan ibu kos doang dong. Iya, kalau nggak bayar hari ini, saya disuruh angkat kaki. Saya lagi banyak kerjaan Gak apa-apa, nih. yang penting ada jasa. Bukan masalah jasa sini. Lu mah iya aja, lu dengerin dong perintah dia apa. Mendingan kata gua nih, gua bayar lu cariin second buat dia. Angkat kaki itu pergi maksudnya. Oh, angkat kaki itu suruh pergi. Iya diusir. Dah, gua bayar dulu dah. Ada orang ikut. Gua liat orang angkat kaki. Enggak, gua ngebayangin Mas Sato datang ke kosan Andika cuma begini doang. Kata seru ya? Iya, Ternyata Kak. dia itu. Cetakin dong. Oh, Bisa kan? boleh. Nyetak foto. Bisa dah. Yang satu yang 3x4. Terus yang gambar bola 2 kali lapangan bola. Cetak ya? Kegedean itu. Kan lapangan bola, aneh lu mah. Lu yang aneh. Ih, aneh. Ya, bisa kan ya? Ini siapa yang aneh sih? Lu. Dia bisa apa aja ya? Bisa Bener ya? disuruh ngambilin obat katanya. Bisa. Ngambilin wudhu bisa nggak? Bisa. Nggak bisa dong. Kalau wudhu sendiri mah. Wudhu nggak bisa diwakilin. Ya enggak kan kita nggak mau sholat kan ngambil wudhu. Yang minta ambilin dia nggak bisa emang. Sur, ada ceban nggak? Buat apaan? Mau nyuruh Santo lu. Ya, Mas tolong ambilin ya Mas. Ambil apa? Ambil hikmahnya aja. Apa sih lu, Ki? Tahu aja lu. Saya kasih 1 juta. Sekarang juga cariin saya. Cari apa? Bangong lamar kerja.
Bawa maaf. Ini bawa maaf ya? Iya, bawa maaf. Ada, Kik. Bapak juga butuh kerja. Selamat kerja. Hidupin keluarga gimana? Ya udah, tolong cetakin fotonya. Ya, aku belum ngasih duit. Bisa. Ya, bentar. Iya. Ntar, lu nanya dulu. Mas, bisa minta tolong ambilin sesuatu nggak? Apaan tuh? Ini ibu saya lagi mau tawaf. Dia lupa ambil mikot. Tolong ambilin. Nggak bisa. Ada di sana. Jauhan. Nggak bisa gitu. Nggak bisa, Nggak nggak semuanya bisa. diambil bisa sama dia diambil. Iya, kata anak-anak bisa disuruh apa aja. Nggak bisa. Lu sama aja nggak berangkatin dia aja. Bagus. Aduh, Iya, kan udah gue suruh. Oke. Nih. Ada lebihnya nggak nih? Bang, Ah, iya. saya bakal kasih 10 juta, tapi saya minta tolong satu hal ya. Apa tuh? Boleh nggak? Boleh. Tapi bisa apa aja kan? Bisa dong. Tolong dong tepokin patah sapi sampai jadi abon. Nggak bisa. Patah itu yuk. Patah tangan orang. Orang harusnya mijit. Lah iya ditepokin sampai jadi abon. Yang penting halal kan? Yang penting halal. Mau saya suruh tapi bikin kenyang nggak? Apa tuh? Nih, saya kasih 40.000. Ngapain 40.000? Di ruangan komandan ada pizza seloyang. Potek-potekin ujungnya ya. Iya. Bukain kuaci bisa? Bisa. Tapi kamu yang makan. Kamu yang makan. Kamu yang makan. Si Surya lagi kepengen makan kacang, tapi kacang yang udah ada di porsin mau nggak lo? Udah sana cabut loh. Makasih Pak. Siapa yang mau motek-motekin ujung pizza di ruangan saya? Pizza saya ujungnya dipotek-potekin siapa itu? Saya disuruh. Siapa yang nyuruh? Nih beliau. Sebentar. Iya kan? Ini kan baru disuruh. Iya. Belum keluar. Aduh, Ya, apa? Iya. Iya. Ngapain sih ngikutin saya? kenapa sih? Mas siapa ya? Santo suruh. Hah? Santo suruh. Suruh siapa? Ya disuruh. Iya disuruh siapa? Disuruh Pak Wendy. Ngapain? Udah tua. Nggak apa-apa, yang penting ada jasanya. Maksudnya Mas ini disuruh. Disuruh. Sama Tadinya Pak saya Wendy. disuruh Pak Wendy kerja di sini. Iya. Sama komandan suruh Iya. berantas tikus. Terus Ya di setiap udah. disuruh dapat duit gitu. Iya dapat jasa dong. Masa Oh. nangkap kayak gini nggak ada jasa? Berapa kalau nangkap tikus? Udahlah biarin gocap aja. Gocap. Oh ya udah. Kalau nandain halaman berapa? Nah, pakai ini. Enggak dilipetin gitu. Oh kirain pakai Bisa. gini. Bisa. Coba. Oh, ya. Berapa itu? Buset. Bener ini mau. Berapa? 10.000 aja. Oh, 10.000. Oh, Kalau benerin lengan baju berapa? 5.000 aja. Ya udah. Bentar. Nggak apa-apa, yang penting ada jasanya. Iya. Bentar. Tangan lu kayak jahe baru dicabut. Makasih. Kalau balas kedipan berapa? Balas kedipan. Hah. 5.000 aja. 5.000. Iya. 2 kali ngedip ya? Iya. Yo, Oke. Disuruh apa aja bisa. Bisa, apa sih yang Beli makan bisa. bisa? Hah, tolong beliin ini dong. Gurame, Ibu Haji Ciganea di Cikampek keluar 97. Ini tikus saya bawa lagi. Iya. Oke. Ah, abang lagi. Iya. Buayu mana ya Pak Surya? Lihat buayu nggak? Nggak ngelihat. Nggak ada yang lihat buayu. Ini saya minta tolong nih. Apaan sih? Apa? Ini barang bukti, ular diawetin. Kan saya pengen bersihin gitu loh. Nggak ada yang serem lagi nih. Cuma ular ini. Serius bang bisa? Wah, bisa. Buaya juga bisa. Macan juga bisa. Ya Allah. Mas Santo bisa bersihin barang bukti. Oh, itu tugas negara. Oh gitu. Kalau bersihin nggak tugas negara. Kalau nyari bisa. Nyari apa? Nyari barang bukti. Oh, itu tugas negara juga. Karena negara harus bantu sama netizen gak viral. Nggak tahu. Telepon siapa? Pak Haji, kemarin Boeing jadi mau dicuci nggak ada yang bisa disuruh nih. 787 bisa yang buat haji. Bisa. Bisa aja kita. Cuman ada spon cuci piring sama sabun doang bisa. Itu kan gede banget bang. Belum tentu bisa Pak Haji, ntar saya cari lagi dah. Ya. Iya, nggak bisa ya berarti ya?
Kalau ini bisa benerin bersih. Bisa, bisa. Makasih banyak ya. Oh iya, tapi ada jasanya kan? Iya, tenang aja. Berapa itu? Ini murah ini, 700.000. Mas Surya, sini deh. Apa? Sini. Mas lu. Kok hati saya kayak agak nyungkelit ya. Nyungkelit tuh. Pas dia kayak ngerdek gitu, kayak sedih, sakit hati pas dia bilang bersihin barang bukti mah tugas negara. Kesana kayak barang bukti dihilang-hilangin gitu ya. Enggak, maksudnya ada barang bukti yang bisa ini. Lu ngapa nempelin gua lu kalau ngomong gitu? Ya ada bukti, ada barang. Sini lewat pintu. Mau kemana? Mau bersih-bersih dulu. Nah, yang ngomong dulu. Bang, Keluar dulu ya, mau. telat. Keluar. Pak, lo anak baru. Digeser. Makan boleh, mau Oh, silakan, Oke. silakan. Ya. Kan kalau kita kan pernah ketemu. Di mana? Pernah ketemu tuh terakhir di live musik waktu itu. Apa tuh? Gua disun sama dia. Berdarah nggak? Pernah? Iya pernah, makanya saya udah lama ketemu jadi pengen nanya kabar. Gimana kabarnya? Baik. Bukan, gimana kabar setelah kalah tinju 3 TKO itu? Wow. Diterusin kan terusin. Sehat iya, cuman kan maksud saya udah bener adu masak, malah adu tinju. Kalah TKO di ronde ketiga, kan jadi ketahuan. Apa? Skillnya jadi ketahuan, cuman kayak stick daging. Medium rare. Tapi saya kesian komandan kalau lihat Chef Arnold. Kenapa? Ya udah kali tinju, kali dicalek. Waduh. Saya observasi, kok bisa kalah. Pas saya lihat, lah suaranya cuma dapat 8.400. Materainya 10.000. Kurang 600 itu. Iya. Cuman dia mah kalah bukan karena salah strategi. Kenapa? Salah milih partai. Waduh. Kalau mau jadi wakil rakyat itu terjun langsung. Ya. Ngobrol dari hati ke hati, bukan dari hati ke hati. Maksudnya ini loh. Pakai alat bantu. Langsung, gitu. Udah apa? Cuman ya, kalau kita mah sebenarnya nggak usah ngerasa sok-sok kasihan amat lah sama Chef Arnold. Kenapa sih? Lah, walaupun dia kalah caleg mah bisnisnya lancar jaya. Punya bisnis bareng sama anak presiden. Itu waktu itu bagi-bagi sama, bagi-bagi jabatan. Kan belajar dari komandan, dari ini, nanam saham. Oh, nanam saham. Ya sahamnya tadi mau nanam berapa? 40M. 40M. Nah, ini nggak sampai. Iya, betul Nanam. sama. Nanam. Sama betul, soalnya ada artikelnya dikucurkan dana 29M. Waktu itu Panjang ya. tuh. Bukan 29M, ada 29 Bukan, itu. 29M-nya tuh miliar, maksudnya miliar. Saya kira cuma sering kecipratan minyak, kecipratan duit penguasa juga. Itu startup gitu. Memang perlu disuntik. Ya, ngerti. Ya kan, Mesti ngerti startup nggak? Nah, Startnya apa? mulai ke atas. Ke atas. Baru mulai udah langsung ke atas. pintar. Soalnya emang deket banget sama keluarga presiden. Sampai pernah waktu itu Pak Jokowi minta langsung Ya. buat Mas Kaisang belajar kuliner sama Chef Arnold. Betul ya? Cepet ajarin dong Mas Kaisang buat belajar masak. Tapi kata saya mah aneh. Kenapa? Masa Mas Kaisang belajar masak? Harusnya? Kan yang mau bagi-bagi makanan gratis abangnya. Ya namanya keluarga. Namanya keluarga. Adanya yang masak kali. Tapi kalau punya circle dekat sama penguasa mah ya harusnya bisa menang kemarin pileg. Ini kok masa kalah? Lagian harusnya bisa barter gitu loh. Mas Gibran minta tips kuliner sama Chef Arnold. Chef Arnold minta tips sama Mas Gibran. Tips apa? Biar bisa punya paman yang kerja di MK. Gak tahu, saya warga sekitar doang ya.
Ya dia biasanya orangnya baik ya. Cara keluar Saya juga rumah nggak ya. ngerti apa-apa bang. Ya. Saya security di sini bang. Jagain doang ini lagi ada. Buburnya enak, buburnya. Enak banget. Gurih. Iya. Terakhir saya pengen nanya, waktu Chef Arnold itu kalah kan adu tinju, itu pas terpukul rasanya sakit nggak? Jujur rasanya cuman Kok sampai pingsan tapi? pas di rahang. Oh, berarti nggak sakit, Nggak. malu. Oh, malu. Loh, kalau naik ring pasti kan siap menang, siap. Jawab aja malu nggak? Lumayan sih. Malu, sakit itu juga ada berasa ya? Hati. Itu yang dirasain sama MasterChef Indonesia tuh, pesertanya begitu rasanya. Enggak, waktu pindah nggak ada duit jajan buat sekolah kan. Seorang tua kan juga kerja. Nah terus di Australia kan nggak boleh asal kerja, harus ada batas umur. Ya betul. Nah waktu pulang sekolah pengen duit jajan, udah berapa tahun, wah. Terus habis itu ada kafe di dekat rumah, cari tukang cuci piring. Ya udah apply di situ. Oke. Terima. Ditolak. Lah. Underage. Oh. Terus dia bilang harus surat, kalau di Australia kan harus ada surat orang tua dan lain-lain kan, permit. Gue bikin. Terus pakai tangan nyokap, palsuin. Diterima. Oh, lu palsuin. Iya. Dari situ kerja cuci piring. Pekerjaan pertama lu berarti pemalsu. Iya, pemalsu betul. Tapi dia Suratnya. nyokap. Masukin tangan nyokapnya. Ya gitu loh. Bisa masukin tangan nyokap gua juga. Soalnya nyokap gue tanda tangan cuma gini doang. Gampang. Dibayar Kalau yang berapa lain- lu waktu Wah, pekerjaan kalau di pertama? Australia waktu awal itu gaji pertama per jamnya itu cuman $5.60. $5 Kala itu dolar harga berapa? Wah, ya? nggak tahu. Australia itu 10 ribuan kali waktu itu. Iya, 10.000. Tapi sekarang tukang cuci piring aja di Australia di restoran itu gajinya per jam $26. $26. Per jam, gila ya? Per jam inflasi gitu. Lah pada mau jalan. Tapi gila banget sekarang tukang cuci. Akhirnya dari situ lalu mulai survive belajar. Iya, dari keseringan kerja, habis gitu di dapur diajarin kitchen management, bersih-bersih, jadi barista juga sempet. Dari situ ya sampai sekarang. Duh, gitu. ini yang luar biasa menurut gue, maaf Dika. Jadi ketika terjadi bangkrut di Indonesia, lalu hijrah ke Sydney, disitulah justru mendapatkan sebuah petunjuk akhirnya jadi seorang chef yang terkenal. Betul ya? Wen, tadi gue hitung Iya kurang lebih begitu. Tapi 20. aslinya waktu itu $26. ya Kali 4 jam aja tuh berapa? Betul. Kali 30 hari, 31.200.000. Kata gue mau berangkat yuk. tapi jangan salah. Di sana juga living cost-nya juga mahal. Iya, lu Naik busnya mahal. Sewa ke kos-kosan mahal. Kalau makan living mahal. cost-nya mahal, kita akalin aja, kita ngontrak rame-rame. Nah itu juga ada, tapi tetap bayar pajak, habis gitu uang transport, makan mahal di situ. Sono bisa beli rokok setengah nggak? Nggak bisa ya? Rok satu pak sekarang $50. 500.000. Iya, satu pak. Ah nggak apa-apa, kita bisa Makanya nyiri. bisa bawa dari sini, kulaan di situ. Ya, kita nyiri aja, nyiri. Tapi lu pindah ke Sydney itu waktu di usia berapa sih? 11 tahun. 11 tahun. Jadi ceritanya 98, 99 itu orang tua dulu yang pergi sama adik gua. Jadi cuman kakak sama gua yang di Surabaya. Di rumah kontrakan. Berarti Sampai sekolah juga lu pindah di sana? Iya, waktu lulus SD pindah ke sana. Gak bisa ngomong Inggris, dibully terus. Katanya suka bawa bekal masakan Indonesia juga. Iya, terus kalau kan kadang-kadang ada sisa nasi goreng tuh, orang tua masakin, terus habis itu di kelas itu ada microwave, manasin di situ. Nasi goreng merah, bau terasi, bau sambal kan dipanasin kan, wah gitu, wangi kan. Bule nggak suka baunya, jadi sering dibuang, sering dibully di situ. Gitu. Bule nggak suka bawa terasi, pansan nggak ada yang mandi terasi ya bule ya? Ya emang nggak ada, di kita juga nggak ada yang mandi terasi. Nggak ada. Lu kata sabun. Gitu. Ya. Kebetulan nih chef, mau nanya Apa? ke chef nih. Iya. Mumpung ada chef di sini, kita mau nanya nih, gimana cara makan yang Bubur. Tulisannya nih, Wen, apa Wen? Wen, tulisannya tadi apa Wen? kena lagi. Komedi, gerakannya sekarang udah komedi. Halo, selamat malam untuk
untuk pemirsa Lapor Pak Today. Kangen dong sama kita? Ya, senang banget karena kita akan memberikan atau menyampaikan berita-berita di Lapor Pak Today. Karena ini merupakan berita terkini hari ini. Betul. Kalau berita barusan, Lapor Pak tadi. Iya, betul. Beda namanya, beda Iya. namanya. Untung kita muncul jam 9 malam. Coba kalau kita siarannya malam, jam 12 malam. Oh, 12 malam. Jadi Lapor Pak tidur. Wah, ngantuk sekali. Iya. Langsung tuh Lapor Pak udah jam 12 malam. Iya, betul. Tapi untung juga kalau kita di sini pastinya memberitakan berita-berita yang up to date. Bukan berita-berita kejutan. Ntar jadinya Lapor Pak, tada. Wah. Ada berita-berita yang akan kita sampaikan, tapi sebelum kita masuk ke berita pertama, saya ingin klarifikasi terlebih dahulu. Belakangan ini banyak orang yang menjumpai saya dan mengucapkan selamat ke saya dan mengakui bahwa akting saya bagus. Sekali lagi saya tekankan, pemain film The Architecture of Love itu bukan saya. Itu Nicholas Saputra. Saya dan dia beda level, teman-teman. Oh, maksudnya levelnya kayak gimana? Saya di sini. Oh my God, kelas Saputra di mana? Wah. Jauh sekali. Emang Bukan saya. kenapa? Jadi sampai siapa aja yang mempertanyakan itu? Anak saya. Anak saya 3 tahun lagi polos-polosnya lihat poster di bioskop. Itu papa. Bukan nak, itu papa. Bukan nak. Aku malu sendiri. Ya. Itulah mungkin namanya memiliki muka kondian ya. Iya, betul. Karena saya juga sering sekali dibilang mirip. Kemarin terakhir pada ngucapin selamat juga ke saya. Selamat ya sudah menikah. Saya bukan Mahalini. Beda level dong kamu dengan mahal ini. Mahalini tuh cantik ya. Tapi kalau saya antik. Ya udah tua ya. Iya. Baiklah Oke. kita langsung aja menuju ke berita yang pertama. Betul sekali, ini kabar gembira bagi kantor Lapor Pak, karena kami telah mengirimkan salah satu petugas yaitu Wendy untuk menuju ke negara tetangga yaitu Taiwan dalam rangka studi banding. Ya betul sekali, dan ini memang merupakan pengalaman pertama bagi Wendy juga, dan agak berbahaya bagi Pak Wendy. Iya. Karena dia takut dengan ketinggian. Betul. Jadi mudah-mudahan Pak Wendy selamat sampai tujuan. Tapi ternyata kita sudah melihat Pak Wendy sudah berada di Taiwan dan akan memberikan live report langsung dari sana. Dengar kabar sih karena Pak Wendy takut ketinggian. Kemarin waktu naik pesawat itu terbang rendah, cuma 2 meter di atas kepala manusia. Bisa seperti itu. Karena dia request ke pilotnya, boleh nggak tinggi. Oke, kalau gitu kita akan segera terhubung dengan Bapak Wendy.